Hai, welcome. Oke, balik lagi nih bareng kita dan masih ada aku di sini, ada Deo Dan masih ada kursi ini Rudi. dan kami berdua malam ini spesial mau ngebahas yang sedikit serem karena memang lagi belakangan ini ada terjadi beberapa momen serem juga. Ya nggak? Iya, lagi ngunyah. Iya. Dan yang horor lah pastinya, tapi nggak alay. Nggak alay kayak TV sebelah, wes. Kami tidak TV. Jadi kita bakalan bahas beberapa kejadian horor yang mungkin Kita kita pernah pernah alamin. real kita alamin, dan kita bakalan share perasaan kita atau Pendapat kita tentang pendapat itu. kita tentang cerita-cerita horor kita. Mm-mm. Siapa duluan nih? Oke, ngomongin hantu, sebenarnya kamu percaya nggak sih kalau ada hantu itu ada? Aku percaya sebenarnya. Aku percaya sama hantu. Cuman aku nggak takut. Oke. Sesederhana itu. Aku tahu hantu ada, aku percaya dia ada, tapi aku nggak terlalu takut. Udah itu aja. Kalau aku percaya hantu itu ada, cuman ada momennya aku takut. Iya. Tapi ada momennya aku nggak takut kalau aku nggak ingat. Oh. Kalau misalnya kalau nggak ada yang nakutin, kalau nggak ada yang ngingetin gitu. Iya, ya, ngerti. Ngerti kan? Ngerti. Ada masanya tuh berani banget untuk Oh. ya sendirian di rumah aku berani. Kalau nggak ada yang ngingetin, Oh, iya, kalau nggak iya. ada yang nakutin. Oke. Nah tapi kalau misalnya ada yang nakutin kayak hanya bilang hati-hati aja di rumah, aku bisa separno itu. Oh. Ngerti. Pernah punya pengalaman nggak sih ketemu hantu gitu? Sumpah ini baru banget. Baru banget. Oh. Oh my god. Sebelum kamu kesini, Ha-ha. kan kita udah janji. Oke, kita mau bahas apa nih? Terus kita bilang mau bahas horor. Oh iya, oke. Oh, iya. Ya tadi sore. Tadi Iya. sore. Nah kebetulan rumah aku sekarang ini Mm-mm. satu komplek dan rumahnya cuma rumah kami doang Yang ada orang. yang ada orangnya, sisanya itu kosong. Ya memang. Ya, Itu aku sisanya itu tahu. kosong, nggak ada orang sama sekali. Satu komplek bener-bener rumah kami aja yang ada. Dan kebetulan kami itu mandi di sumur depan rumah Oke. karena kami ada kamar mandi, tapi kami bisa pakai air sumur depan rumah Buat menghemat air. buat menghemat air karena buat hemat tenaga aja, karena emang sumur depan rumah itu banyak. Jadi aku mandi depan dan aku mandi tadi jam 6:30-an. Aku cuci baju sekalian mandi. Aku emang penakut. Ini aku nggak tahu kejadiannya emang karena kita mau bahas horor atau emang karena momennya aja kejadiannya kayak gitu. Oke. Oke. Jadi aku mandi, setelah nyuci baju selesai, udah selesai pakai handuk segala macam. Yang aku sadar di rumahku itu cuma ada Satu temanku. Satu temanku lagi itu lagi pergi. Oke. Aku lagi pergi naik motor, terus tinggal satu temanku Di rumah. sama aku lagi mandi. Ah. Tiba-tiba aku dengar suara orang lari, literally suara orang lari pakai sendal, gak pokoknya pakai sendal atau pakai sepatu, pokoknya benar-benar jelas. Kayak plak. Plak gitu. Oke. Terus aku ketakutan karena aku emang parnoan karena aku udah ngebayangin kita bakalan bahas horor. Jadi pikiranku tuh udah horor semua. Jadi aku ketakutan gitu. Oke. Tiba-tiba kejadiannya kayak gitu dan aku ketakutan, aku lari dari sumur itu ke depan rumahku untuk mastiin itu orang Atau bukan. temanku atau bukan gitu. Kalau misalnya orang, jadi gimana, aku ketakutan tapi aku memberanikan diri, aku senterin ke kan dekat rumah di komplek rumah ini ada posko kayak Satpam. satpam gitu. Aku sampai senterin nggak ada, aku tanya temanku tuh, aku mastiin itu dia atau enggak, dan dia itu lagi makan bener-bener makan dan duduk. Terus aku ketakutan, aku suruh dia makan keluar, terus dia liatin aku mandi. Saking setakut itu. Ini benar-benar di telinga aku benar-benar gitu suara kaki orang lari. Suara kaki orang lari. Pakai sendal. Setakut itu aku. Gila. Dia lari ngarah ke rumah Nah, itu antara lari ke arah rumah atau dari rumah? atau dari rumah keluar. Tapi dekat rumahku, dekat depan rumahku gitu. Oke. Tapi kok nggak lihat siapa-siapa? Aku nggak lihat siapa-siapa sampai aku senterin. Temanku tuh makan. Temenmu lagi makan. Yang ada di rumah. Oh my god. Astaga. Beberapa kejadian itu buat aku mikir sebenarnya hantu itu sesuatu yang bisa dipercaya atau enggak sih gitu, kayak pengen nggak percaya tapi benar-benar ada nih gitu. Dan seram. Oke. Kau kenapa kayak nggak percaya tapi nggak takut? Aku gimana ya? Aku percaya dulunya waktu aku, karena di keluarga aku mungkin nggak percaya kali ya, latar belakang keluarga aku nggak percaya sama yang kayak gitu-gitu. Tapi
aku akhirnya percaya karena ada satu momen dimana kami tinggal di satu rumah. Waktu itu masih ngontrak di rumah di area seberang. Dan rumah itu sebelum kami tinggal untuk kontrak di situ 5 tahun rumah itu nggak ditempatin siapa-siapa. Dan itu kayak berarti kotor, lembab, rusak rumahnya gitu-gitu. Tapi rumahnya mewah kayak tingkat 2 gitu. Gede lah ibaratnya, ada halaman belakangnya juga. Halaman belakangnya juga, di halaman belakangnya ada pohon, ada segala macam lah. Tinggal di situ, akhirnya kami kontrak di situ. Dan murah kontrakan itu. Ya udahlah, gas lah. ambil tinggal di situ sekeluarga. Seminggu sebelum tinggal di situ kami bersih-bersihin dulu. Dan emang sering kejadian-kejadian aneh gitu. Kayak mama aku tiba-tiba ngeliat anak kecil, dia pikir adekku lagi mandi. Adekku sama adik aku sama aku bertiga kami lagi di atas. Mama aku bilang, loh tadi siapa yang mandi dong? Gitu-gitu. Nah, udah sering kayak gitu, tapi udah biasa aja, nggak terlalu percaya, nggak terlalu takut. Percaya tapi nggak takut. Sampai ada satu momen dimana aku, kalau setelah aku searching di Google, itu tahun lalu, aku tidur malam kayak biasa abis main futsal, nggak mandi, capek aja gitu, jam 10 pulang rumah langsung tidur di kasur, dan itu cepet banget, kayak baring nggak selang berapa detik udah kelelap. Pas bangun ketindihan. Ketindihan, dan itu tuh aku nggak tahu kalau itu namanya ketindihan pada waktu itu. Aku ngerasanya kayak badan aku berat, tapi mata aku sadar kebuka. Aku bisa ngelihat kiri kanan aku bisa ngelihat atas aku bisa ngelirik, tapi badan aku nggak bisa gerak. Tangan aku nggak bisa gerak. Itu aku mau teriak juga nggak bisa ngeluarin suara, sampai akhirnya astaga, gini apa sih? Akhirnya aku memutuskan untuk tidur lagi Dengan kondisi kayak gitu. Aku tutup mata lagi karena aku takut ada sesuatu yang muncul di depan aku dan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Udah, aku tutup mata lagi. Aku coba rilekskan pikiran aku tidur lagi. Aku nggak tahu itu jam berapa aku kebangunnya, tapi intinya itu kayak udah subuh gitu sih. Jam 4 mungkin, jam 4, jam 3 gitu, jam 3, jam 4 gitu. Dan akhirnya aku kebangun lagi jam 5. Jam 5 aku kebangun lagi dan itu udah bisa gerak tuh. Aku langsung gerakin tangan aku, langsung bangun, langsung turun dong aku. Langsung turun. Aku kan tidur sama adekku yang cowok. Aku tidur sama dia waktu itu, aku tinggalin dia di kamar sendiri. Ya udahlah, tinggalin aja, dia masih tidur. Aku turun ke bawah, aku langsung cerita sama bapak aku. Bapak aku cuma bilang, ya udah mungkin kamu kecapean karena malam main futsal kan, mungkin kamu kecapean. Tapi nggak masuk akal aja di pikiranku karena aku belum pernah ngalamin ini sebelumnya. Searching dong di Google, ada beberapa juga nonton di YouTube. Informasi tentang itu. Awalnya aku searching di Google, tau nggak keywordnya apa? Bangun tidur nggak bisa gerak. Saking nggak tahu itu apa. Rupanya ada istilah ketindihan. Hari itu aku baru tahu kalau ada istilah ketindihan. Ada bahasa Inggrisnya, lupa aku. Astral projection. Cuman aku nggak ngerasa astral projection. Astral projection itu kan kayak roh kita itu keluar tapi ngeliat. Kalau astral projection kan roh kita keluar dan kita ngeliat badan kita. Kalau aku tuh enggak. Aku tuh cuman aku ngeliat badan aku lagi baring aja. Kayak kau sadar kau lagi baring, tapi kamu nggak bisa ngelakuin apa-apa. Nggak bisa ngelakuin apa-apa. Ketindihan, literally ketindihan. Kayak ada yang nimpa memang. Istilahnya kayak gitu, tapi nggak ada yang nimpa. Dan ternyata kalau dari sisi sainsnya, biologisnya ibaratnya itu tuh karena kita kelelap pas tidurnya tuh terlalu cepat katanya. Karena dan aku lihat malamnya emang bener, aku habis main futsal tidur nggak selang berapa detik udah kelelap aja. Oke, jadi hal itu yang buat kamu kayak, jadinya aku mikir ternyata ada penjelasan sainsnya. Secara sainsnya mungkin tubuhku memang kecapean dan akhirnya pas bangun shock. Jadi otak aku sadar tapi badan aku enggak, gitu penjelasannya. Jadi aku mikir, oh ya udah, kalau memang ada hantu ya silakan, tapi aku punya penjelasan sendiri gitu. Oh, jadi apa ya? Kamu ngerasain, tapi ada penjelasan dari yang kamu alamin, tapi yang buat kamu itu enggak
oh sebenarnya ada penjelasan sainsnya, yang kamu tuh nggak percaya, nggak terlalu takut percaya, banget nggak terlalu gitu takut sama banget sama yang hantunya. kejadian-kejadian yang kayak gitu. Aku nggak terlalu takut yang kayak gimana, ya udah yang penting it's happen, udah lewat, biarin aja. Tapi sempat beberapa kali lanjut lagi, tapi nggak ketindihan, kayak barang jatuh. Tapi kamu nggak pernah ngelihat langsung? Aku nggak pernah ngelihat langsung, nggak pernah dan nggak pengen sebenarnya. Iya. Nggak pernah dan nggak pengen. Kalau barang jatuh tuh dari yang kecil sampai segede pohon Natal tuh bisa jatuh di rumah. Waktu itu kayak pernah nginap bareng satu temen aku juga, nginap di rumah berdua. Dia penakut orangnya, tiba-tiba barang jatuh debuk gitu kan. Terus dia kebangun, aku kebangun juga. Apa tuh kata dia? Aku langsung berdiri beresin pohon Natalku yang jatuh kan. Jedrek, aku tidur lagi. Pohon Natal gue bilang sama temenku, dia udah ketakutan. Udah biasa aku bilang, paling ada yang lagi main, gue bilang gitu. Tapi aku nggak terlalu takut, biasa aja. Kayak kemarin kalian tinggalin aku tidur di atas sendirian, aku biasa aja. Kalian pergi, kan kita nginap bertiga kan. Aku nginap di sini kan. Kalian pergi beli makan berdua, aku sendiri di atas, aku santai aja kan. Iya, jadi nggak terlalu takut yang kayak gimana. Tapi percaya. Kalau aku tuh hal sampai sekarang itu apa ya, yang membuat aku tuh nggak terlalu percaya karena aku belum pernah lihat secara gamblang. Oh, nggak lihat secara wujudnya itu secara nyata, tapi separno itu. Oke. Karena aku udah banyak ngalamin kejadian yang aku rasa itu mereka. Iya. Serius. Jadi pernah di rumah ini, kejadiannya benar-benar di rumah ini, tempat kita lagi duduk sekarang ini. Jadi depan kamar kita ini persis itu ada kamar. Oke. Jadi itu ada kayak name tag orang kerja. Digantung. Orang kerja digantung, dan itu literally di dalam rumah, tapi tidak ada kipas. Di dalam kamar itu. Dia tuh di depan, kamu tahu kan gang-gang pintu. Nah, jadi dia letak di situ. Oke. Nah, jadi kami mau tidur dan memang kebetulan kami menginap ada kamu nggak sih? Nggak ada. Aku bertiga, aku sama temanku dua. Satu temanku ini indigo. Dia misalnya bukan indigo yang gamblang bisa lihat langsung, tapi dia bisa nge-feel. Bisa nge-feel situ ada orang. Siapa sih Igo. Oke. Bisa nge-feel situ ada makhluk itu. Jadi pas kami mau tidur, pertama dia nakut-nakutin. Dia ngelihat itunya goyang. Itunya goyang, dan di rumah di bertiga itu aku yang paling penakut. Dan aku melihat memang itunya goyang. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Emang dalam rumah tertutup malam. Itu goyang. Jam berapaan tuh? Jam 11? Jam 11-an banget, jam 11:30 itu goyang. Normalnya kalau emang gak ada angin, gak ada hujan, kalau emang itu digoyang sama dia untuk nakutin aku, harusnya dia berhenti dong. Semakin aku nengok, semakin dia kenceng. Kami bertiga nih 6 mata ngelihat itu goyang makin kenceng. Terus aku langsung pergi tidur ke arah dinding. Aku suruh mereka dekat ke aku gitu. Terus karena dia indigo, akhirnya dia beranikan diri untuk lihat. Terus dia nggak tahu apa yang dia lakuin, dan dia jelasin ternyata di balik kamar itu emang ada satu sosok cowok ngacau yang dia emang main-main gitu, yang karena katanya kalau kita semakin takut dia semakin suka ganggu kita. Aku orang penakut, penakut, dan itu benar-benar terjadi gitu. Iya. Aku juga nggak tahu apa karena tadi itu aku takut kita mau bahas ini sehingga makhluk itu lari dan ngacau aku nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya kalau aku bahas kayak gini aku takut. Oke, iya, ngerti. Ingat nggak kejadian kita di jalan ngelihat motor anak-anak? Iya. Aduh merinding. Aku merinding. Oke. Jadi guys, waktu itu aku jelasin. Kau udah gak kuat kayaknya jelasin. Aku jelasin. Jadi waktu itu guys, kami lagi boncengan. Ini sebelum corona ya. Jauh sebelum corona. Ingat. Kita lagi bawa motor, turun dari jembatan sungai. Jalan veteran. Di jalan veteran pertama ketemunya. Pertama di jalan veteran dulu, tikungan gitu. Tikungan. Kita ngelihat ada bapak-bapak bonceng anak 3. Ingat ya, bapak-bapak bonceng anak 3. Anaknya 2 di belakang, 1 di depan. Enggak. Iya, 1 di depan. 1 di depan, 2 di belakang. Dan yang di belakang nih, yang di tengah, yang paling belakang, aku jelasin, yang paling belakang cewek. Yang di tengah antara cewek sama bapaknya itu cowok. Yang di depan kembaran yang di tengah. Yang di tengah.
kembar nih. Kembar. Literally kembar. Dan kita tuh ngelihat pas di tikungan mereka tuh ngelambai tangannya gitu, belok gitu. Belok ke kiri. Ngelambai tangannya gitu, belok kiri kan. Oh ya udah, kita di belakangnya dan sambil ngobrol-ngobrol aja. Dan justru kita ngomongin mereka. Karena bercandain kan pas kita mau belok itu, anak itu ngelihat kita. Terus kita bilang, "Ih, mukanya gitu," kita bilang. Iya, kita lihat mukanya lucu gitu. Tapi kita ngomong-ngomong, habis itu kita selip. Kita selip, udah dia di belakang kita dong. Di belakang kita selang 100 meter ya. Pokoknya setelah itu ada jembatan. Ada jembatan sungai gitu. Jadi kita naik jembatannya. Naik. Pas turun jembatan, ketemu lagi sama bapak-bapak ini dan anaknya. Dan anaknya tinggal dua. Jadi mereka satu motor tuh bertiga. Anaknya tinggal dua dan tinggal dua yang di belakang. Iya, yang di belakang, yang di depan tuh nggak ada lagi. Tuh udah nggak ada lagi si kembaran yang di tengah ini, udah nggak ada lagi. Dan yang tadi ngelihat kita adalah yang di depan. Dan dia tuh literally senyum, sumpah. Senyum Jadi waktu di tikungan itu guys, kita di tikungan, kan kita nikung dia. Iya. Terus dia kayak ngeliatin kita sambil senyum. Dan kami tahu persis dia tuh kembar, yang di depan bapaknya sama yang di belakang bapaknya itu kembar cowok. Nah, dan nggak ada kemungkinan untuk dia bisa turun dimanapun. Karena itu langsung jembatan, perempatan gitu. Langsung jembatan, nggak ada kemungkinan turun. Jadi pas kami lewat lampu hijau langsung naik jembatan. Pas turun, bapak-bapak itu udah tinggal bertiga aja, sama yang di belakangnya, yang cowok sama yang cewek paling belakang. Yang duduk depan udah nggak ada lagi. Terus kami kayak pertama kan kita tikung dia terus. Iya. Yuk, ingat enggak tadi waktu di veteran ada boncengan 4 orang dan harusnya dia ada kembarannya. Terus kami shock gitu, langsung merinding. Langsung kita ambil keputusan untuk belok. Udah ketakutan parah. Itu sumpah real guys. Itu real banget dan kita berdua ngelihat secara nyata. Dan mereka belok kiri ya. Habis itu kita langsung lurus aja. Kita mau ke rumah teman. Dan mereka belok kiri yang mana arah ke keraton. Iya. Keraton di Pontianak kalau kalian tahu. Ya, Keraton Kadria, Keraton Melayu. Astaga, dan kita langsung belok kanan kan? Belok kanan nyampe, kita kemana waktu itu ya? Ke rumah Bang Leo. Oh, kita ke rumah Bang Leo dan sampai di situ langsung kayak diam dan nggak ngomong apa-apa. Kita kayak udah shock gitu. Duduk dan diam, udah gitu aja. Karena kita udah benar-benar ketakutan. Dan karena memang anak itu benar-benar senyum ke kita. Dan kita tuh natap matanya, astaga. Aku yang mau motor kan? Iya. Aku yang mau motor kan? Kau nggak notice waktu itu? Nggak notice. Aku notice. Loh, bukannya mereka tadi berempat ya? Terus kayak mikir diam terus kau mastiin. Ya udah coba kita selip lagi. Iya, yang di depan udah hilang. Gila. Itu kejadian yang kayak gitu yang dan selama berapa hari itu kayak muka anak itu kebayang-bayang di muka kita. Sekarang aku udah lupa sih. Masih udah samar-samar sih. Dan memang bener-bener selama seminggu itu udah merinding aku. Selama semingguan itu kayak kebayang-bayang muka anaknya. Aku nggak tahu apa-apa. Dan selama seminggu itu aku nggak berani buka berita, Wak. Aku kan kuliah biasa nyari berita. Ada tugas-tugas gitu. Waktu itu kan masih semester 2 kan. Masih nyari berita gitu. Ada tugas-tugas jurnalis. Dan aku nggak ada nyari berita sama sekali selama seminggu itu. Nggak ada baca-baca. Biasanya aku udah baca-baca karena aku takut muncul berita tentang anak ini. Anak meninggal lah. Entah anak hilang lah, entah apalah pokoknya. Tapi kan yang aku tahu tuh memang ada emang hantu itu yang dia tuh punya kembaran. Manusia itu punya kembaran. Ngerti. Ada juga yang mungkin pas lahiran kembar tapi satunya meninggal. Jadi kayak dia tuh ngikut tuh jagain kembarannya. Itu dia yang aku takutkan. Takutnya kembaran yang hantu ini ngira kita ngacau kembarannya karena kita ngetawain pas tikungan. Karena kita ngetawain dia pas tikungan. Mukanya merinding. Aduh. Sumpah aku merinding. Pernah nggak gue dengar cerita kalau kita cerita hantunya datang di situ. Aku juga pernah. Tapi aku gak terlalu takut. Aku pernah dan aku takut. Dan di kamar ini cuma kita 2. Aku santai aja. Kayak tadi aku datang ke sini lewat kuburan Cina. Oke, iya. Dan aku selalu pulang lewat kuburan Cina. Oke. Walaupun aku sendiri. Gak basic. Dan malam ini aku memutuskan untuk pulang gak lewat kuburan Cina. Kamu yang penting mutar gak apa-apa. Mutar gak apa-apa.
Parah sih. Enggak. Jadi ya kan kita bahas horor kan. Hmm. Dan aku lihat kuburan Cina dong, kayak biasa. Hmm. Jalan kuburan Cina mah gelap, sempit, Sepi. gelap, sempit, sepi dan ada pohon pisang. Iya. Itu yang paling penting. Tapi sebenarnya kuburan Cina itu kayak sempit, tapi kayak luas gitu kan. Pemandangannya itu luas. Pandangannya luas, jalannya tuh Sempit tapi jalannya. kayak ada yang apa ya? Ada yang ngepit kita gitu loh. Kalau aku setiap lihat kuburan Cina itu kayak ada yang ngeliatin terus sih, tapi Nggak tahu siapa. nggak tahu kan? siapa. Iya, kayak ada yang duduk di kuburan gitu. Nyantai. Ada yang lewat nih. Hai cuy. Tapi nggak lihat siapa-siapa kan. Iya memang. Kenapa kita harus tinggal di daerah yang ada Yang kuburan ada Cina? kuburan Cina-nya. Tapi kuburan Cina nggak terlalu seram sih dibandingkan kuburan-kuburan yang Yang biasa. lain, iya. Iya. Kuburan Kristen, Katolik, yang Muslim juga serem. Serem sih. Kuburan Cina tuh rapi, kuburannya. Rapi ya, cantik. Bersih. Kadang-kadang Tapi emang kayak sering dilihatin aja gitu. kalau sore bisa hunting, foto-foto, Foto-foto, iya. ada sunsetnya. Karena memang sore juga sering orang main layang-layang di situ. Iya. Halo, horor. Iya horor. Jadi sebenarnya aku ya cerita ya. Hmm. Jadi aku tuh pernah ketempelan namanya. Oke. Jadi waktu persami SMA, persami global, Persami itu apa? perkemahan Sabtu Minggu. Jadi ya kebetulan memang aku tuh organisasi kerohanian Oke. ketuanya. Di SMA. SMA. Jadi SMA di Sumatera. Sumatera di Medan Siantar, Pematang Siantar. Jadi kejadiannya yang ngurus perkemahan itu adalah OSIS. Kita nggak tahu menahu, kita cuma tahu datang buat tenda terus ikutin. Kau nggak OSIS? Aku nggak OSIS. Jadi cuma ikut datang buat tenda sama ikutin kegiatan gitu. Jadi usut punya usut, ternyata OSIS itu nggak izin. Maksudnya bukan Datang ke situ. mereka datang tapi izin sama orang setempat. Tapi sebenarnya tuh harus ada yang Nggak permisi gitu. iya harus Ibaratnya. izin sama makhluk itu. Permisi ibaratnya. Permisi ibaratnya kayak mereka mau buat kegiatan. Jadi literally kami dua perkemahan Sabtu Minggu. Saat malamnya itu kami udah buat tenda semuanya. Buat biasa kan habis buat tenda apel. Apel. Buah. Apel buah. Mohon maaf. Apel. Nah, pas apelnya tiba-tiba angin kencang parah. Mungkin kalau kalian tahu anak SMA 2 Pematang Siantar angkatan persami tahun 2015 atau 2016. Jadi tuh hujan benar-benar angin kencang dan merobohkan semua tenda kami. Oke. Oh, roboh. Roboh, literally roboh semua tenda. Oke, terus. Semua tenda. Jadi kami itu semuanya itu lari ke ya karena kami perkemahannya itu di pemandian gitu. Jadi kan ada pondok gitu. Tapi itu dekat sama air gitu tempat pemandiannya. Sungai. Nah, saat pondok-pondok kami Lari ke pondok. saat tenda-tenda kami itu hancur kan ada beberapa barang yang harus diselamatin. Jadi aku tuh ke tenda. Ambil barang. Sama ada beberapa orang yang udah ketakutan segala macam. Jadi aku tuh kayak ngelihat di balik pohon kayak ada yang ngintip. Tapi nggak tahu. Aku nggak tahu karena aku ngerasa sumpah aku merinding. Aku ngerasa aku nggak bisa lihat hantu. Aku nggak bisa lihat hantu. Jadi tapi aku ngerasa emang ada yang ngintip aku. Kayak kami tuh pandang-pandangan dia ngintip aku. Terus aku lihat dia. Sejak saat itu aku tidur. Bukan tidur kembali ke pondok, ke pendopo itu. Sejak saat itu aku ngerasa kayak beda. Aku nggak suka sama guruku. Sama guruku yang pakai peci. Oh iya. Aku nggak tahu kenapa, tapi nanti aku ceritakan di ujungnya tuh ada cerita. Jadi aku tuh nggak suka sama beberapa guru yang kuat agama. Oke. Tapi aku tuh masih kayak sadar, tapi aku tuh lemas. Aku tuh lemas dan aku tuh ketakutan. Aku lemas, aku nggak mau ngomong. Sampai di sekolah. Sampai di sekolah akhirnya ya misalnya pas persami itu banyak kejadian yang kesurupan segala macam. Bahkan ada yang kesurupan sama ratu yang ada di daerah itu. Sampai dibawa ke sekolah. Sampai hari Senin sekolahnya itu upacara kami kesurupan massal. Di sekolah. SMA 2 Pematang Siantar. Tapi nggak heboh gitu, cuman beberapa orang yang pas upacara tuh jerit sana sini. Oke. Dan untuk bersyukurnya aku tuh nggak kesurupan. Cuman aku tuh ngerasa aku tuh ditempelin. Badan aku tuh panas setengah. Literally panas setengah. Setengah muka, bener-bener setengah badan itu panas. Oke, dan kebetulan satpam kami itu indigo dan junior itu ada indigo yang bahkan bisa lihat masa lalu. Bisa lihat masa lalu, bahkan ngomong sama itu dia udah terbiasa banget. Jadi kan ratu yang pernah kesurupin teman kami itu ternyata datang ke sekolah bawa prajuritnya. Dan salah satu prajuritnya itu yang nempel aku. Oke. Terus prajuritnya itu yang nempel ke aku itu dideskripsikan sama anak indigo itu, junior itu, mukanya itu memang terbakar setengah. Bahkan aku tuh nggak tahu pertamanya.
Aku nggak tahu pertamanya itu mukanya kebakar setengah, cuman aku ngerasa itu memang mukaku panas. Oke. Terus dia jelasin mukanya itu kebakar setengah, Mm-mm. dan ternyata emang apa ya, cerita kelamnya itu memang ada gitu. Dia itu kebakar setengah karena punya cinta terlarang sama kayak petinggi dari kerajaan itu. Itu junior koin. Juniorku yang ceritain. Oke. Terus katanya dia tuh nempel ke aku Hah? karena dia bilang dia suka sama aku karena dia punya kesamaan Oke. di muka. Oke. Jadi dia tuh kayak nempel Mirip. mirip gitu, nempel. Jadi aku ketakutan. Ah. Dan di rumahku di Siantar itu aku tinggal sama kakakku yang masih dia punya anak bayi. Oke. Habis aku pulang bersami, Hah? adikku tuh nangis. Siapa? Adik bukan adikku, anak kakakku itu yang bayi itu nangis. Hah? Ya karena aku ngerasa aku bawa sesuatu. Oke. Jadi dia nangis. Hmm. Ya biasa kan anak bayi lebih peka sama yang kayak gitu. Akhirnya aku sekolah lagi, aku ngomong sama satpam, aku ngomong sama juniorku itu, akhirnya dikasih tahu untuk buat apa kayak ya jujur nih ya, aku mandi kembang. Akhirnya aku mandi kembang sama makan telur mentah. Terus aku merinding dan muka aku panas tengah. Sumpah. Ini nggak bohong, ini nggak kayak TV sebelah guys. Aduh. Oke, nanti aku cerita lagi. Minum. Nggak mungkin ini namanya apa namanya? Sugesti, ya mungkin sugesti. Jadi Nggak bisa kipasnya diberhentikan aja ini. biar ke aku aja gitu. Iya. Oke, nggak apa. Terus akhirnya dibilang sama satpamnya, ini rohnya yang sama kamu ini baik. Pas kamu mandi kembang, kamu tinggal bilang kamu boleh tinggal sama aku atau enggak. Kalau kamu ganggu aku, kamu boleh pergi. Tapi kalau kamu baik, tinggal aja. Dan begonya aku bilang kayak gitu. Kalau kamu baik tinggal aja. Kalau misalnya kamu mau, maksudnya kamu nggak ganggu aku sama keluarga aku, ya udah kita berteman, aku bilang. Ya kalau memang kau jahat, tolong pergi. Terus akhirnya aku bilang kayak gitu, dan apa ya? Dia tinggal. Aku nggak tahu itu dia tinggal atau enggak. Yang buat shocknya adalah itu kejadiannya setelah aku lulus, aku sampai ke Pontianak nih. Kuliah di Kalimantan. Dan yang aku tahu kalau ini ngikut kayak gitu itu udah pulau, udah tinggal. Oh ya. Nah waktu aku maba, aku punya kawan juga yang indigo. Dan secara gamblangnya pertama kali ketemu, first impression sama dia bilang kayak gitu. Dodi, kamu punya pengikut, punya yang nempelin kamu, prajurit, dan mukanya rusak sebelah. Dan dia belum kenal. Dan aku nggak pernah cerita itu sama sekali ke dia. Baru kenal. Sumpah demi apapun, masih hidup orangnya sekarang. Jadi itu pertama kali first impressionnya kayak gitu. Dodi, kamu punya pegangan ya, prajurit, mukanya itu rusak setengah. Terus aku kayak shock gitu. Terus ya aku bingung karena aku ngerasa dia udah pergi gitu kan. Tapi ya kayak gitu ceritanya. Tapi sampai sekarang itu nggak pernah ngerasa terganggu gimana sih. Muka aku tuh nggak terlalu panas yang kayak pertama-tama aku ketempelan Waktu SMA. Oke. Nah, hal-hal kayak gini yang buat aku tuh percaya meskipun aku nggak bisa lihat langsung. Oke. Wajar kalau kau percaya. Lebih percaya dibanding aku. Karena aku nggak pernah ngalamin yang kayak alamin. Iya, jangan sampai Wak. Aku nggak pengen, dan aku nggak gini ya. Sampai aku ketindihan aja, aku nggak terlalu peduli. Gue bilang aku nggak pernah, sekalipun ketindihan nggak pernah. Aku sampai aku barang-barang jatuh di rumah, aku nggak pernah peduli. Dan nggak pernah nganggap itu tuh hantu. Karena aku pernah baca di internet tentang sains juga. Kalau ada barang-barang gerak tuh berarti ada frekuensi audio yang terlalu tinggi. Udah kayak ada logikanya, semuanya bisa dijelasin. Iya, kalau kau bilang kayak gitu, aku pernah nih bersama juga waktu aku masih kelas 2 kalau nggak salah. Ada junior kesurupan, kami pegang tangan dia dan tangannya itu benar-benar keluar kuku. Serius, kuku tumbuh. Dia tuh kan kesurupan jadi kayak singa atau macan gitu. Benar-benar keluar kuku sampai kami ngelepas. Kuku tumbuh dan genggam tangan kalian. Kami pegang tangan dia. Tiba-tiba tangannya itu keluar kuku, ya kami lepas dong. Sampai ada orang yang lebih ahli untuk bisa tangan dia. Literally, kalau memang itu bisa dijelasin secara sains aku nggak tahu. Keluar kuku. Literally keluar kuku. Kayak mak lampir. Serius. Kuku tumbuh Dari seorang mahasiswa. dan setelah itu kukunya balik lagi. Setelah nggak berani lagi aku jumpain dia. Sorry aja. Sorry aja. Iya. Kalau tanganku bolong kan kuku dia gimana? Minum dulu. Sumpah sampai ya nggak bisa sejelas apa ya. Kalau dibilang sains masuk akal juga. Tapi kalau dibilang itu memang ada, masuk akal juga. Aku nggak ngebantah itu salah.
aku nggak apa ya, aku cuman kayak udah kalau ada mereka ya udah biasa aja kali. Mereka juga butuh, kalau mereka butuh tempat ya udah kasih aja, kalau mereka butuh ruang kasih aja gitu, Asal jangan ganggu gitu. asal jangan ganggu, itu aja maksudku. Kalau biasanya tuh aku pernah baca tuh mereka tuh nggak maksud ganggu, mereka munculkan diri mereka karena ada sesuatu yang mereka pengen kasih tahu ke kita. Iya. Pernah kau dengar itu? Tapi ada yang niat ganggu. Ada juga yang niat ganggu. Jadi kalau menurutku sampai hari ini kenapa aku masih nggak terlalu percaya, karena yang ganggu aku tuh aku nggak terlalu peduli. Jadi mungkin mereka bosan ganggu aku. Iya sih. Kan mereka katanya lebih suka ganggu yang diam. Kipas. Pak gitu loh. Iya, kipas. Santai. Oke, lanjut. Santai. Apa? Karena aku mikir kalau aku takut, mereka makin semangat nih ganggu aku. Iya, Kayak kau kan. Kalau kau takut, mereka makin semangat ganggu kau. Aku nggak terlalu. Jadi kalau mereka ganggu atau ada yang jatuh depan aku nggak takut. Jadi mereka, pikirku adalah makin aku nyebar aura positif, makin mereka nggak berani ganggu aku. Itu aja pendapatku. Nah, aku ini bego. Serius. Aku ini penakut, tapi sok nantangin. Oh. Pernah kejadian, aku mandi. Ini mau pergi ibadah nih. Aku telat, jadi ada temanku, dia duluan katanya. Oke, aku mandi terakhir. Oh, oke. Akhirnya dia pergi duluan, aku mandi Di WC. Pas aku mandi, serap. Tiba-tiba tuh pintu ketak katanya. Pintu WC. Pak gitu. Aku kan takut, tapi aku bego. Kau sendirian nih di rumah? Aku sendirian di rumah, benar-benar sendirian, Pak katanya. Terus aku bilang, dalam hati aku kayak gini, kalau emang itu hantu, bunyi lagi. Bunyi dong, sumpah. Bunyi lagi dia, Pak katanya. Oke. Aku makin takut, tapi makin bego. Oke. Terus aku makin bilang, oke, kalau emang itu memang hantu, bunyi lagi. Benar-benar bunyi, Pok. Mungkin ada 3-4 kali aku bilang kayak gitu. Kalau emang itu hantu, Dan bunyi lagi. terus. Bunyi terus. Akhirnya aku putuskan untuk nggak takut dan nggak bego. Aku putuskan untuk nggak bego. Aku masih takut. Akhirnya aku nggak bilang lagi. Aku nggak bilang kalau emang itu hantu bunyi lagi. Dan itu benar-benar berhenti. Nggak ada bunyi tak lagi. Aku mandi cepat. Kau nggak ngomong apa? Kalau emang itu hantu bunyi lagi, kau nggak ngomong itu lagi karena aku udah benar-benar takut. Oke. Aku mandi cepat. Langsung pergi. Sempat nggak usah gigi kemarin kayak nggak tahu. Serius sampai setakut itu. Dan aku memang pernah dengar dari temanku yang indigo itu, kalau dia tuh bisa baca aku gitu. Dari temanku punya teman yang indigo. Terus teman yang indigo itu ceritakan ke dia tentang aku. Jadi kayak mereka gosipin aku gitu. Oke. Terus dia bilang aku itu tipenya kayak gitu. Penakut tapi suka nantangin. Oh iya. Ya ngerti. Enggak ngecasnya. Goyang. Speechless. Sumpah. Jadi sebenarnya hal-hal yang aku alamin itu kayak nggak gamblang. Beberapa hal kecil tapi kayak ngeyakinin aku gitu. Oke, ngerti. Ya sampai sekarang aku cuma belum pernah ngelihat sama dipegang langsung sama. Aku juga belum pernah ngelihat secara langsung, makanya aku nggak terlalu percaya. Tapi kalau sama anak indigo, aku suka ngajak ngobrolnya karena aku penasaran aja. Iya. Penasaran aja. Kayak Igo, Tasya, siapa lagi ya? Ada lah beberapa lagi. Suka nonton Vilo, Sebastian, Risa, aku suka. Kak Risa, Sarah. Suka nonton yang kayak gitu karena penasaran aja. Sebenarnya kayak gimana sih bentuknya? Tapi mereka bilang, tapi aku lebih better ya udah nggak usah tahu aja. Iya, mikirku kayak gitu. Karena aku dari penjelasan mereka aja udah seram. Iya. Ngapain aku jadi pengen tahu sesuatu yang mengerikan seperti itu gitu? Kau pernah punya pikiran pengen punya indra keenam atau? Enggak. Aku pernah dong. Tapi aku takut. Aku nggak pengen. Kenapa aku nggak pengen? Karena itu tadi. Daripada ada aneh-aneh, mending aku nggak usah punya indra keenam gitu. Merinding nggak? Iya. Aku ya mungkin karena emang penasaran begonya aku aja. Oke. Kesini kayak pernah punya pikiran kayaknya kok jadi anak indigo enak. Terus Risa pernah jelasin, Vilo pernah jelasin kayak jadi indigo itu nggak seenak itu. Iya. Ya aku juga bisa bayangin sih. Maksudnya kalau aku ngelihat hantu yang mukanya bagus aja, aku nggak
takut. Aku nggak bisa bayangin setakut apa. Apalagi harus, kok aku indigo aku akan lihat yang lebih parah dari situ. yang Bahkan harus dengar cerita mereka segala macam tuh, Iya. kayaknya aku nggak akan siap. Iya. Gitu. Makanya aku salut aja kalau ketemu anak indigo. Salut aja mereka bisa bertahan hidup gitu. Iya sih. Kayak di dunia yang kayak gini untukannya mereka bertahan. Tapi itu salah satu gift juga sih karunia. Iya, kalau mereka bisa. Ada juga yang gila atau jadi kayak narik diri. Ada juga jadi yang bisa introvert. ada juga yang bisa kontrolnya. Jadi mulai hari itu kayak ngerasa oh ya berarti kalau ada hantu aku mesti respect. Respect aja. Respect, tapi nggak kayak jadi budaknya mereka, nggak yang kayak jadi budaknya mereka karena kita manusia kan. Harusnya Kita lebih tinggi. mereka. Iya, bener. Aku kalau misalnya kayak mau kencing sembarangan, misalnya lagi kemah gitu atau lagi acara di luar kota, aku bakalan permisi gitu aja yang kayak normal-normal aja. Kayak waktu ke Sanggau di Sawah Merah kan kencing aku sama Bang Tri. Iya kah? Iya, aku kencing sama Bang Tri di Sawah Merah. Aku nggak tahu sih. Kan kau lagi ngebucin. Iya. Next. Aku kencing di agak ke hutan, agak turun lah di jalan tuh ke hutan, kencing aja kayak biasa, tapi permisi dulu karena aku udah mulai respect. Karena aku udah mulai respect dan ngerti kalau mereka tuh perlu dianggap dan nggak boleh diremehkan juga. Tapi aku nggak takut, udah itu aja sebenarnya. Ada masanya takut karena mungkin apa ya, manusiawi aja kali, faktor manusiawi. Kalau merinding kan akhirnya jadi pikiran aneh-aneh kan, itu yang bikin takut biasanya. Aku biasanya gitu emang. Tapi bener kayak kau yang rasain tadi sih, aku sempat research juga di internet, ada penelitian 20 orang pergi ke 5 bioskop angker. 10 orang diceritain kalau bioskop itu tuh angker. 10 orangnya lagi nggak diceritain bioskop itu angker. Nah, yang ngerasa ada hantu adalah 10 orang yang diceritain itu angker. Karena emang Karena mereka kesugesti kalau di situ tuh angker. 10 orang lagi yang nggak diceritain, mereka kayak ngerasa oh ini bioskop kosong aja. Udah itu aja. Dan aku ngerasa emang bener. Kalau aku mensugesti pikiran aku semakin sering, kalau aku ngerasa aduh ada hantu nih, dia bakalan makin cepat muncul dan bakalan makin ganggu aku. Makanya aku berusaha mensugesti, walaupun susah ya, aku berusaha mensugesti pikiran aku untuk ya udah mereka ada, tapi nggak usah kacau aku. Aku ngerasa sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutin dari itu. Mereka juga punya sisi mereka, kita juga punya sisi kita. Jaga sisi masing-masing aja kalau menurutku ya. Nggak usah terlalu takut yang kayak gimana. Kalau kamu kan takut dan bego. Iya, itu lengkap. Aku kalau udah takut ya udah sadar diri, jangan mikir yang aneh-aneh. Aku ya. Nah kadang kan apa kamu punya pikiran kayak gitu enak. Kalau punya pikiran kayak aku, penakut, bego, dan punya teman bego, sumpah itu komplit. Jadi di rumah sebelum aku rumah sekarang, punya rumah yang 2 tingkat, dan itu memang benar-benar horor dan beberapa ada kejadian di situ. Rumah lama. Oh, aku tahu. Ada beberapa kejadian horor dan segala macam, dan punya teman-teman yang bego, dan aku tidur di atas. Dan di atas itu emang horor. Ada lukisan dan beberapa orang melihat di situ ada lampu dan saat aku nggak tahu, sebenarnya nggak diingetin, aku tuh berani aja naik ke atas. Seandainya. Saat aku. Okay. Tapi ada masanya teman-teman aku tuh bego. Ceritanya hantu. Diceritain, meskipun mereka cerita bohong, aku percaya. Dan akhirnya aku takut, jadi aku tidur di bawah. Gitu. Astaga. Oke, guys, jadi mungkin itu dulu cerita kita hari ini. Iya. Buat dari sudut pandang kita. Yang mau percaya silakan. Yang enggak juga nggak apa-apa. Cuman cerita ini real 100% nyata yang kita alami. Iya, dan enggak settingan di TV sebelah. Iya. Oke. Jadi buat podcast selanjutnya mau bahas apa? Ntar lihat aja nanti. Tergantung kalian juga, tapi tergantung kita juga. Enak aja lu. Enggak. Tapi kalau ada hal horor yang mungkin kalian pengen share atau ada cerita yang kalian pengen kami ceritain, silakan komen aja atau kasih tahu kita, DM kita. Iya, silakan. Ya, dari DM ya.
Jadi itu sekian dari kami. Aku Deo. Aku Dodi, see you In the next podcast.